Beginilah detik-detik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur alami letusan disertai guguran material vulkanik Selasa siang. Guguran material vulkanik juga terlihat meluncur dari kawah Jomgring Saloko. Menurut data periodik pos pengamatan, hingga pukul 12 Selasa siang, Gunung Semeru alami 7 kali letusan dengan tinggi kolom abu 400 hingga 800 meter dari puncak. Meski Gunung Semeru erupsi, aktivitas tambang pasir di Besuk Kobokan masih berlangsung normal. Padahal petugas BPBD Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk tetap waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah minibus melaju kencang menerobos lampu merah hingga menabrak rombongan pesepeda motor. Beberapa pengendara di antaranya bahkan terpental karena kerasnya benturan. Peristiwa ini terjadi di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 pengendara bermotor kondisinya rusak parah. Pengendara pun terluka. Arus lalu lintas kendaraan sempat macet panjang saat polisi membawa sejumlah pengendara motor ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kasus kecelakaan beruntun ini ditangani unit laka lantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi tak terpuji pemain sepak bola naturalisasi asal Nigeria menampar seorang warga yang diketahui bernama Kevin di perumahan Lipo Village, Jalan Taman Paris 1 Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pelaku tak terima ditegur saat mobilnya menabrak mobil korban yang sedang terparkir di halaman rumah korban. Pelaku yang emosi langsung menampar korban kemudian pergi. Menurut korban, saat itu pelaku mau keluar parkiran dan menyerempet mobilnya. Karena suara benturan terdengar dari dalam rumah, korban mengecek mobilnya yang ternyata lecet. Saat itulah pelaku merasa tak terima dan menampar korban. Korban pun telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Tangerang Kota. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus itu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Usai pembacaan penetapan eksekusi, sejumlah massa dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi langsung merangsek dan mendorong pagar rumah termohon eksekusi di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah berhasil merobohkan pagar rumah, massa pun langsung masuk dan mengeluarkan seluruh barang milik termohon secara paksa. Eksekusi yang mendapat perlawanan dari pihak termohon ini pun berujung ricuh. Pihak termohon mengklaim banyak perbedaan hasil putusan, diantaranya alamat objek eksekusi dan jadwal pelaksanaan eksekusi yang dilakukan lebih awal. Ada penyelundupan, tapi kita melihat grosis lalu itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003 RW 01 nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Itu dari sertifikat, nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RT RW kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Kami panggil pun orang itu tetap datang dengan alamat yang sama kami kirim suratnya. Tiba-tiba di ujungnya hanya membaca soal alamat yang salah. Pihak termohon menyatakan akan melakukan sejumlah upaya dalam memperjuangkan haknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terbakar kakinya saat berunjuk rasa di kantor DPRD Lebak, Banten. Korban diduga terkena sambaran api yang disiram bensin. Unjuk rasa menuntut perbaikan jalan di Desa Citepsun, Kecamatan Cihara, Lebak. Seorang wanita berteriak histeris karena kakinya terbakar saat ikut dalam aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten. Kedua kaki korban pun menderita luka bakar hingga kulit kakinya terkelupas. Diduga korban terkena sambaran api yang dibakar peserta aksi menggunakan bensin di tengah jalan. Korban segera dilarikan ke rumah sakit setelah sempat mendapat pertolongan pertama dari petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya, sejumlah peserta aksi juga sempat terlibat aksi saling dorong. Itu dari dulu, dari zaman dahulu hanya pernah dilakukan pengerasan dan pelebaran di tahun 2014, setelah itu mangkrak begitu saja. Kang, seberapa pentingnya itu jembatan buat apa masyarakat di sana? Apa ya jalan di sana buat apa? Itu adalah poros kabupaten sebagai penghubung antara dua kecamatan sekaligus jalur evakuasi.
Unjuk rasa warga ini untuk menuntut perbaikan jalan di Desa Citepusen, Kecamatan Cihara, Lebak yang sudah puluhan tahun rusak parah. Masa meminta DPRD Kabupaten Lebak menyegerakan dan memprioritaskan jalan sepanjang 6 km untuk dilakukan perbaikan dengan betonisasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, News melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok remaja kian meresahkan warga di Bekasi, Jawa Barat lantaran menggunakan senjata tajam. Bahkan para pelaku tawuran juga saling serang menggunakan bom Molotov. Video amatir merekam kobaran api dari ledakan bom Molotov di beberapa titik ruas jalan di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga yang mengabadikan aksi tawuran ini pun sangat geram dengan ulah para remaja pelaku tawuran. Selain video amatir, kamera CCTV juga merekam aksi tawuran remaja ini. Setelah melempar bom Molotov, sejumlah remaja kemudian menyerang kelompok lawannya. Terus kemana dia hari kemarin? Aksi tawuran brutal bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Sedikitnya, tawuran telah terjadi 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Warga berharap aparat kepolisian menindak tegas para pelaku tawuran lantaran meresahkan warga sekitar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sebuah video mesum sejoli di restoran kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral. Belum diketahui kapan video tersebut diambil, namun warga mengecam aksi asusila itu. Video amatir milik warga merekam sepasang kekasih yang diduga mesum di sebuah restoran elit di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski hanya separuh badan, aksi mereka terlihat jelas. Pasangan ini rupanya tak menyadari adanya orang yang merekam aksi asusila mereka. Warga pun rame-rame mengecam pelaku asusila itu. Sebagian bahkan berharap ada sanksi kepada pasangan tersebut. Sangat tidak layak sih menurut saya. Nggak layaknya kenapa tuh Bang? Umum. Itu tempat umum. Ya. Harusnya kayak gimana Bang? Ya, kan di luar banyak ya. Banyak tempat gitu. Kurang pantas ya. Apalagi tuh di tempat umum. Ya, baiknya ya di tempat yang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut Mbak, dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Hingga saat ini masih belum diketahui kapan video tersebut dibuat. Hingga kini, pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Baru masih menyelidiki rekaman viral tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menggerebek mobil mucikari dan mengamankan PSK dari dalam mobil di pinggir jalan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana keluarga pelaku protes ke kantor Satpol PP namun akhirnya pasrah setelah tahu pelaku kerap tertangkap kasus yang sama. Petugas Satpol PP menggerebek 1 unit mobil yang terparkir di pinggir Jalan Panorama, kawasan Taman Panorama Lobang Jepang, Kota Bukit Tinggi. Hasilnya, petugas mengamankan 2 pria yang diduga mucikari dan 3 wanita yang menjadi PSK online. Selain itu, petugas juga menyita ponsel yang digunakan untuk mencari pria hidung belang melalui aplikasi Kencan. Penggerebekan juga dilakukan di Jalan Pemuda, kawasan Simpang Tembok, dan petugas mengamankan 2 pria mucikari dan 3 wanita yang juga diduga PSK online. Hasil penggeledahan, petugas menemukan alat kontrasepsi. Mereka itu stay di seputaran batas Kota Bukit Tinggi dan menggunakan aplikasi, kemudian baru keluar dan masuk kota untuk melakukan kegiatan yang kita larang tersebut. Dan dari 10 orang tersebut, 6 perempuan itu, 3 orang sudah lengkap persyaratannya dan sudah sesuai dengan peraturan, kita kirim ke panti rehab. Sementara saat seluruh pelaku diperiksa di kantor Satpol PP, beberapa orang yang mengaku keluarga pelaku melakukan aksi protes. Mereka menyatakan pelaku adalah anak baik-baik.
Namun saat diberikan bukti, pelaku pernah ditangkap dengan kasus yang sama, keluarga akhirnya pasrah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Zikumbang, iNews melaporkan. Seorang gadis 16 tahun diperkosa seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum diperkosa, korban dicekoki miras hingga tidak sadarkan diri. Seorang pria berinisial MS diringkus aparat unit Jatandra Satreskrim Polres Sukabumi Kota usai memerkosa remaja 16 tahun di Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kepada penyidik, pria 22 tahun ini mengaku melakukan aksi bejatnya saat dalam pengaruh minuman keras. Kejadian berawal saat korban bersama rekannya diundang ke rumah teman prianya di wilayah Lembur Situ. Saat itulah korban dicekoki miras hingga mabuk. Saat korban tidak sadarkan diri, pelaku yang mabuk nekat memerkosa korban. Berikan minuman berupa minuman keras. Saat itu korban tidak sadar, kemudian dibawa ke kamar oleh salah satu teman daripada pelaku. Setelah di kamar, kemudian pelaku datang, kemudian ikut tidur di samping. Kini pelaku mendekam di tahanan Polres Sukabumi Kota dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kesal anak tidak mau tidur, seorang ayah tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban dianiaya dengan cara dibanting dan dipukuli pelaku hingga menderita luka lebam. Petugas menggelandang AA, 34 tahun, karena diduga melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya di Desa Ae Batu, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Sebelumnya pelaku dilaporkan istrinya karena melakukan aksi penganiayaan terhadap anak tirinya yang berusia 2 tahun lantaran tidak mau tidur. Peristiwa penganiayaan dilakukan pelaku pada bagian wajah, meremas perut hingga mengangkat dan membantingnya ke tempat tidur. Sang istri yang pulang dari warung kemudian melihat anaknya telungkup di tempat tidur sambil menangis. Saat diperiksa, korban sudah menderita luka memar dan segera mengadukan pelaku ke polisi. Bahwa dia merasa geram karena anaknya ini tadi disuruh tidur mungkin nggak mau, jadi dia merasa terganggu. Ini dilakukan di mana Pak penganiayaan ini Pak? Di rumahnya yaitu di Dusun Simpang Mulia, Desa Ae Batu, Kecamatan Torgamba. Akibat aksinya pelaku dijerat Undang-Undang tentang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan ayah dan anak di Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Keluarga korban histeris dan meminta polisi untuk memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku. Mak-mak yang merupakan keluarga korban pembunuhan ayah dan anak ini histeris melampiaskan amarahnya saat polisi menggelar rekonstruksi di Kelurahan Taroada, Turikale, Maros. Bahkan keluarga terus berteriak dan menangis histeris saat pelaku digelandang ke TKP. Rekonstruksi terpaksa dikawal ketat petugas karena ratusan warga nampak marah dengan aksi pelaku yang tega menghabisi Makmur dan Abdillah Makmur. Selama rekonstruksi, pelaku Andi alias Black, 20 tahun, memperagakan 41 adegan pembunuhan terhadap ayah dan anak. Si pelaku sudah sering diperingati, namun tidak menghiraukan si yang sudah korban, Pak. Barangkali sama saja kita masyarakat kalau dilarang terus sudah sering-sering dilarang. Saya planningnya seperti itu, Pak, karena saya tahu persis orangnya ini, Makmur. Akibat korsleting listrik pada bagian mesin, sebuah sepeda motor ludes terbakar di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Motor pun hangus dilalap api hingga tersiksa kerangkanya saja.
Kobaran api melalap satu unit motor di kawasan Jalan Margonda, Depok. Pemilik motor mengaku kebakaran bermula usai dirinya mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin hingga melalap ke seluruh bagian motor. Diduga percikan akibat hubungan arus pendek pada bagian kelistrikan. Diketahui pada saat kejadian pemilik motor hendak melakukan perjalanan dari Depok menuju Jakarta. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet karena pengguna jalan memilih untuk menjauh dan tidak melalui motor yang tengah terbakar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, News melaporkan. Sementara belasan rumah di Palmerah, Jakarta Barat juga ludes terbakar. Akses jalan sempit membuat petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan belasan rumah semi permanen serta satu gudang konveksi di permukiman padat penduduk di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Menurut warga, asal api diduga dari korsleting listrik di salah satu rumah hingga merembet ke bangunan lain. Petugas sempat sulit menjangkau titik api lantaran akses jalan yang sempit. Dan ada konveksi juga, jadi terbakar sementara 10 rumah, 10 kakak dengan 45 jiwa. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam cekcok antara seorang preman dengan anak pemilik restoran di Jalan Wahidin, Medan, Sumatera Utara. Pemilik toko rupanya menolak memberikan uang pungli Rp50.000 hingga akhirnya keributan terjadi. Bahkan keduanya terlibat baku hantam. Dari keterangan warga, pelaku memang kerap meminta uang di kawasan tersebut. Jika tidak diberi, pelaku kerap mengamuk dan mengancam warga. Sering ngutip-ngutip gitu. Pertama limpul 50.000, beberapa kali itu saya kasih 20, diambil juga. Itulah tiap rumah sini dikutip, diancam-ancam lah, ditunjukin, dimaki-maki gitu. Warga mengaku resah dengan aksi pungutan liar yang kerap terjadi. Berharap pihak kepolisian dapat menertibkan para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pakaian dalam wanita makin marak hingga meresahkan warga Jakarta. Terbaru, seorang pria terekam CCTV mencuri pakaian dalam di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sambil mengendarai sepeda motor, seorang pria terekam CCTV melakukan aksi pencurian pakaian dalam di Jalan Jomas Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat memantau suasana hingga dirasa aman, lalu menyambar pakaian dalam wanita yang sedang dijemur dan tancap gas. Korban mengaku aksi pencurian pakaian dalam wanita sudah sering terjadi dalam beberapa hari terakhir dan membuat warga resah. Pelaku berapa orang? Satu naik motor ya. Keluarga sini bukan? Kayak sih bukan. Pakaian dalam. Oh, pakaian dalam. Oh. Ada berapa korbannya Bu di daerah sini? Dengar-dengar sih situ ada juga, situ juga ada juga. Meski korban tidak melaporkan ke polisi, namun warga berharap pelaku jera mencuri pakaian dalam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara aksi pencurian uang dalam kotak amal masjid di Bekasi, Jawa Barat juga terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri nekat membobol kotak amal dengan cara merusak gembok dan mematikan aliran listrik masjid. Aksi seorang pria mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Darul Murakin, Jalan Mandor Demong, Gang Bengkong, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas CCTV. Sambil memantau situasi, ia merusak gembok kotak amal dan mematikan aliran listrik agar CCTV tidak berfungsi. Dengan leluasa pelaku menguras isi kotak amal senilai hampir 20 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam tas. Aksi pencurian kotak amal ini baru diketahui setelah warga usai melaksanakan sholat zuhur dan melihat kotak amal sudah terbongkar. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan masjid.
motor dia sendirian. Masuk dalam. Ya itu matiin listrik baru dibobol ya. Oh, dia sempat ngeliat situasi dulu nggak sebelumnya, Bang? Iya, sempat lihat kamera. Pihak masjid belum melaporkan kejadian ini ke polisi, namun mereka akan meningkatkan pengamanan serta menambah pemasangan CCTV di sekitar masjid. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, di Depok, Jawa Barat, 2 emak-emak berhijab kompak melakukan aksi pencurian 3 ponsel milik pegawai toko pakaian. Para pelaku beraksi dengan modus sebagai pembeli. Dia udah tahu ini. Lihat orang nih. Dia mantap. Dari kamera pengawas CCTV, 2 emak-emak memantau situasi dalam sebuah toko di Jalan Raya Proklamasi Sukmajaya, Kota Depok. Ini handphone itu kelihatan tuh 3 dong. Setelah dirasa aman, kedua emak tersebut langsung menggasak 3 ponsel milik pegawai toko yang sedang diisi daya lalu kabur. Aksi pencurian baru diketahui pegawai toko 30 menit kemudian. Menurutnya, kedua emak-emak pencuri ponsel tersebut sempat berpura-pura sebagai pembeli. Dia lihat pantau situasi dulu. Habis itu dia ngambil HP, pertamanya 1. Habis itu dicabut 2 langsung. Jadi 3 diambilnya. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan pencurian ponsel ke Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara sebuah sepeda motor raib digasak pencuri di rumah susun di Semarang, Jawa Tengah. Sebelum membawa kabur motor, pelaku sempat menyingkirkan jas hujan yang menutupi stang sepeda motor. Seorang pria terekam CCTV tengah melakukan aksi pencurian motor di gedung parkiran rumah susun Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sebelum beraksi, pelaku berlagak seperti menelpon seseorang. Hingga yakin situasi aman, segera melakukan aksinya. Pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor dengan menyingkirkan jas hujan yang menutupi stang. Sementara pemilik motor mengaku pencurian tersebut dini hari usai dirinya menjemput anaknya yang pulang dari piknik sekolah. Saya nyari keamanan itu Pak Ranger itu tidur orangnya, terus saya berhenti. Terus saya suruh bukain kameranya itu. Ternyata itu kejadiannya kira-kira jam 1.30. Berbekal rekaman CCTV, polisi segera memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Gara-gara bersenggolan di jalan, seorang pengemudi ojek online babak belur dianiaya menggunakan senjata tajam oleh 3 pria di Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mirisnya 2 dari 3 pelaku yang berhasil ditangkap masih di bawah umur. Polisi menggelandang 1 pelaku penganiayaan pengemudi ojol hingga babak belur di kawasan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Sementara 2 pelaku tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Korban pun harus menjalani perawatan intensif akibat luka sabetan senjata tajam dan pukulan. Peristiwa penganiayaan bermula ketika korban dan salah satu pelaku yang masih di bawah umur senggolan motor. Korban dan pelaku pun sempat duel 1 lawan 1 hingga dilerai warga. Pelaku yang tidak terima kemudian melapor ke rekan-rekannya. Karena di bawah pengaruh minuman keras, ketiga pelaku mendatangi dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam jenis samurai hingga terluka parah. Usai melakukan aksinya, 3 pelaku segera kabur keluar kota. Korban inisial A juga ya dibacok di kepala bagian belakang, kemudian dilakukan pemukulan dengan tangan kosong ke area muka, area wajah dan juga ke badan, sehingga korban mengalami penderitaan penyakit sakit yang dirawat di rumah sakit. Ketiga pelaku pun dijerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri menggelar razia rumah indekos di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Petugas berhasil menjaring 5 pasangan bukan suami istri di dalam 1 kamar indekos.
Petugas gabungan merazia tempat indekos di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Satu persatu setiap kamar kos didatangi petugas. Dalam razia ini petugas mendapati 5 pasangan bukan suami istri. Ada juga pasangan remaja yang menyewa kamar untuk berbuat asusila. Di beberapa kamar petugas menyita sejumlah botol minuman keras jenis arak dan alat kontrasepsi. Mereka yang terjaring razia selanjutnya didata dan dimintai identitasnya. Kita akan proses ya, memberikan satu surat peringatan dengan pernyataan. Ya, kalau memang itu bukan suami istrinya, kita akan panggil orang tuanya juga yang akan diberikan arahan. Razia jelang Natal dan Tahun Baru ini dilakukan petugas karena banyaknya laporan penyalahgunaan kamar kos oleh sejumlah penghuninya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga menyerbu posko vaksinasi COVID-19 gratis di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Warga melengkapi vaksin dosis keempat dan kelima lantaran takut terpapar COVID-19 di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ratusan warga berdatangan ke posko vaksinasi COVID-19 yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kantor Dinas Kesehatan, Jalan Kesehatan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri panjang demi mendapatkan jatah vaksinasi COVID-19 dosis keempat dan kelima. Setelah dites kesehatan, satu persatu peserta diberi suntikan dosis vaksin COVID-19. Sejumlah peserta mengaku khawatir terpapar COVID-19 saat melakukan perjalanan keluar kota saat libur panjang sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Mereka percaya jika kekebalan tubuh akan meningkat setelah mendapatkan vaksin dosis keempat atau kelima. Yang pertama sih tujuan utamanya karena mau menjelang liburan Nataru ya, karena biar bisa pulang. Takutnya tiba-tiba pemerintah ada himbauan baru. Terus yang kedua karena COVID-nya emang lagi melonjak lagi, nggak cuma di Indonesia gitu, di negara-negara lain juga kayak gitu. Karena musim pancaroba, peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan ini membuat imunitas manusia menjadi lebih rendah karena kecapean, kurang tidur, stres, juga pola makan yang kurang teratur, dan juga tentunya virus, bakteri lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita karena kelembaban udara yang tinggi. Jadi lebih ke arah faktor iklim dan juga pancaroba. Di Jakarta, sentra vaksinasi disediakan di 44 lokasi, salah satunya di kantor Dinas Kesehatan DKI. Meski pemerintah tidak melakukan pembatasan mobilitas, masyarakat diimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih tingginya harga cabai di pasaran membuat operasi pasar cabai murah yang digelar di Sperida, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Ratusan ibu rumah tangga yang sudah mengantre lama saling dorong hingga beberapa di antaranya terjepit dalam antrean. Ratusan mak-mak terlibat aksi saling dorong saat digelar operasi pasar cabai murah di Gedung Gor 3 Raksa, Kabupaten Tangerang. Aksi saling dorong setelah mak-mak mengeluh sudah lama mengantre dan khawatir tidak kebagian cabai murah. Bahkan beberapa mak-mak terlihat terjepit hingga nyaris terjatuh. Guna mencegah jatuh korban, petugas segera mengatur dan meminta warga untuk tertib. Pada operasi pasar ini 1 kg cabai rawit merah dijual Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram. Operasi pasar cabai murah rencananya akan terus digelar hingga harga cabai stabil. Dari jam 8, sekarang jam berapa? Jam 10, 2 jam. 50.000 kalau yang di sini mah, nggak tahu di pasar mah 90 katanya. Sementara di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur, puluhan mak-mak rela berpanas-panasan antre sembako murah. Hanya dalam waktu setengah jam, beras 1,5 ton dan bahan dapur lainnya ludes diborong mak-mak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Keramat Jati, Jakarta Timur terpantau mengalami penurunan. Meski begitu, pedagang memperkirakan harga cabai akan naik kembali 2 hari jelang Natal. Sejumlah komoditi pasar mengalami kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya di pasar tradisional Keramat Jati, Jakarta Timur.
Komoditas yang naik harganya diantaranya bawang merah yang kini dijual Rp40.000 per kilogram dan cabai keriting yang naik harga dari Rp20.000 ke Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah yang sempat tembus Rp120.000 per kilogram kini dijual Rp90.000 per kilogramnya. Para pedagang memprediksi 2 hari sebelum Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan sayur mayur akan naik kembali. H-2 sebelum Natal sama H-2 sebelum Tahun Baru itu harga naik lagi. Apalagi jagung kalau di Tahun Baru itu kalau melonjak jagung. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, harga sembako seperti telur ayam, beras, dan gula pasir, serta minyak goreng curah terus meroket. Kenaikan harga terjadi selain karena berkurangnya pasokan dari bandar ke pasaran, juga merupakan tradisi tahunan setiap kali menghadapi momentum perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk harga telur ayam dari biasanya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Beras dari sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara minyak goreng curah dari biasanya Rp13.000 menjadi Rp16.000 per liter. Menurut pedagang, kenaikan harga sembako terjadi berangsur dengan selisih antara Rp1.000 hingga Rp5.000 yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat dan omset pedagang. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo jalan-jalan di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Siti Atiko menyapa warga sambil mencicipi kuliner. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, melakukan kegiatan melaku-melaku nang Tunjungan atau jalan-jalan di Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Siti Atiko didampingi oleh Putri Gus Dur, Yeni Wahid, serta sejumlah perwakilan beberapa partai koalisi. Saat menyusuri Jalan Tunjungan, Siti Atiko menyapa warga dan beberapa kali berhenti di area musik untuk berjoget. Siti Atiko sempat memuji konsep Jalan Tunjungan yang tetap ramai meski bukan malam minggu. Siti Atiko pun menyempatkan diri mencicipi kuliner produk UMKM. Dari Surabaya, punya anak-anak kreatif, ada juga tadi orang tua yang bermusik luar biasa dan anak-anak muda yang luar biasa. Apa Bu yang perlu dibenahi Tunjungan sebagai konsep pariwisata di Kota Surabaya? Kalau saya udah bagus ya, udah bagus dan tadi meskipun bukan malam minggu juga ramai sekali, makanannya juga enak-enak. Selain jalan-jalan di Tunjungan, Siti Atiko juga akan melakukan safari di beberapa wilayah Jawa Timur. Di antaranya mengunjungi eks-lokalisasi Doli dan beberapa kota lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Cilegon, Banten membuat heboh karena membayar biaya perjalanan ibadah umroh menggunakan uang koin Rp1.000. 2 karung uang koin seberat hampir 50 kg itu pun dibawa langsung ke kantor travel. Pasangan suami istri Faizbullah Maulana dan Siti Romiatin membawa 2 karung uang koin seberat hampir 50 kg ke kantor travel tempat mereka mendaftar ibadah umroh. Uang receh berjumlah total Rp17 juta ini mereka kumpulkan selama 1 tahun, hasil penjualan makanan ringan di warung milik mereka. Uang diserahkan ke pihak travel untuk melunasi biaya umroh sebesar Rp52 juta. Rencananya pasangan suami istri ini akan berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah pada 3 Februari 2024 mendatang. Alhamdulillah koin seribuan dapat mengumpulin sedikit demi sedikit buat pergi ke rumah Allah untuk ibadah umroh. Umroh? Iya. Total ada berapa Pak? Total ada 17 juta yang sisanya uang tunai Pak. Sebelumnya pasangan ini pernah menabung uang koin sebanyak Rp36 juta untuk membeli mobil. Rencananya mereka akan kembali menabung uang koin untuk biaya ibadah haji. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita sengaja merekam dirinya membakar ijazah milik alumni Universitas Pembangunan Jaya Tangerang Selatan, Banten hingga viral. Ternyata aksi ini dilakukan karena pelaku kesal helm miliknya tak kunjung dikembalikan oleh korban yang merupakan mantan kekasihnya. Korban Brian Nicholas Octaviano mengaku dirinya tak menyangka jika pelaku nekat melakukan aksi bakar ijazah. Usai viral, pihak kampus menyatakan siap membantu pengurusan berkas yang dibutuhkan korban. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang oknum polisi mengancam warga yang terlibat kecelakaan di Banyuasin, Sumatera Selatan viral.
Pelaku mengancam menggunakan senjata tajam buntut kecelakaan antara mobil anaknya dengan mobil korban. Bribka ED, oknum polisi yang bertugas di Polsek Muara Padang, Banyuasin, Sumatera Selatan, terekam kamera saat mengancam seorang warga menggunakan senjata tajam. Bribka ED merupakan ayah dari seseorang yang terlibat kecelakaan dengan korban. Video aksi intimidasi itu pun viral hingga pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Penetapan tersangka berdasarkan laporan korban dan barang bukti video viral serta hasil pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka. Yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 335 KUHP pengancaman. Barang bukti berupa viral video, kemudian senjata tajam yang digunakan sudah kami lakukan. Bribka ED kini ditahan di Bitpropam Polda Sumsel. Dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara. Sementara perkara kecelakaan yang memicu aksi arogan tersangka masih dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara 3 anggota Polres Jakarta Utara diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Anggota polisi yang dipecat ini juga terbukti memakai narkoba dan kerap bolos tanpa keterangan. Upacara pemecatan 3 anggota polisi digelar di halaman Polres Metro Jakarta Utara dipimpin Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. 2 anggota polisi Brigadir MYS dan Bribka R dipecat karena tersangkut kasus narkoba. Sementara Brigadir S dipecat karena izin tanpa keterangan. Upacara pemecatan ketiga anggota polisi ini tidak dihadiri langsung dan hanya diperlihatkan foto yang diberi tanda silang oleh Kapolres Jakarta Utara. Menurut Kapolres Jakarta Utara, ada 3 asas mendasari dalam tiap keputusan bagi anggota yang di PTDH. Asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan. Kedepannya Kapolres berharap tidak ada lagi upacara PTDH karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan, namun juga berimbas kepada keluarga besar Polri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 4 ekor satwa dilindungi berupa 2 terenggiling dan 2 ekor kukang dilepas liarkan ke habitatnya. Satwa tersebut sebelumnya masuk ke permukiman penduduk diduga akibat habitatnya rusak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan bersama tim Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation menembus hutan belantara untuk melepas liarkan 4 satwa dilindungi. 2 ekor terenggiling dan 2 primata jenis kukang kemudian dikeluarkan dari kandang untuk dikembalikan ke habitatnya. Sebelum dilepas liarkan, satwa ini telah menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan layak kembali ke alam. Hewan-hewan yang nyaris punah ini sebelumnya diserahkan warga ke BKSDA. Mereka masuk ke permukiman padat karena habitatnya terganggu akibat alih fungsi lahan. 4 ekor individu satwa liar yang dilindungi yaitu 2 ekor terenggiling manis javanica dan slolori atau kukang endemik Bangka yaitu Neticebus bangcanus, yang dimana 4 ekor satwa ini telah dinyatakan siap untuk dikembalikan ke habitatnya oleh dokter hewan kita. Menurut data Alobi Foundation, kasus satwa liar masuk ke permukiman penduduk di Bangka Belitung terus meningkat setiap tahunnya. Warga diimbau untuk turut serta menjaga kelestarian mereka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara warga di kawasan Hutan Jati, Bojonegoro, Jawa Timur memiliki tradisi unik memasuki musim penghujan. Mereka berburu kepompong ulat pohon jati untuk dikonsumsi dan dijual karena ternyata kaya akan protein. Warga Desa Buntalan memiliki tradisi unik saat memasuki musim penghujan, yakni berburu kepompong di kawasan Hutan Jati, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Tanpa rasa geli maupun takut, dengan mudah warga menemukan kepompong di balik dedaunan pohon jati kering di tanah, lalu dimasukkan ke dalam karung maupun kantong plastik. Siapa sangka, dalam sehari warga bisa mendapatkan 1 hingga 2 kilogram kepompong. Selain dikonsumsi sendiri, sebagian kepompong juga dijual dengan harga hingga Rp70.000 per kilogram.
Keberadaan kepompong diperkirakan berlangsung hingga 1 bulan ke depan sebelum kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Carinya susah nggak Bu ini? Ya susah ya gampang, namanya cari entong kepompong ya beginilah. Peminatnya juga banyak Bu ya? Banyak. Nggak gatal-gatal nggak Bu ya? Ya, layan tawar nggih mboten ya, layan mboten tawar niku biduren emblak-emblakan ngoten. Kepompong hutan jati dikenal memiliki rasa gurih dan mengandung protein tinggi. Biasanya warga memasak kepompong dengan cara digoreng maupun dijadikan beragam jenis olahan seperti tumis maupun botok kepompong. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang harus ditandu sejauh 6 km menuju puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Pasien terpaksa ditandu karena akses jalan rusak, terjal dan berbatu. Warga bergotong royong menandu Selvius Seru, 46 tahun, warga desa Waipar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT, yang sedang sakit dan hendak berobat ke puskesmas Suatu Baing. Menggunakan kain yang diikat pada sebatang bambu, pasien digotong bergantian oleh warga sejauh 6 km. Jarak yang cukup jauh membuat warga harus beberapa kali beristirahat di pinggir jalan. Tak sampai di situ, warga pun masih harus menyewa mobil bak terbuka untuk membawa pasien. Setelah 2 jam, pasien pun akhirnya tiba di puskesmas untuk mendapat perawatan. Akses jalan yang buruk membuat warga terpaksa menandu pasien sejauh 6 km. Lalu memang disarankan ke rumah sakit, tetapi mungkin juga persoalan uang, jalan juga jauh, sehingga pada 2-3 hari lalu ditandu karena memang sakitnya cukup parah. Dan itu dipaksakan tandu karena memang kendaraan tidak bisa naik. Memang kami sempat bermobil ambulans. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Sika segera meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah aktivitas warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Stasiun Manggarai Jakarta Selatan kembali melakukan switch over atau perabuan jalur kereta usai direnovasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakar undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Manggarai Jakarta Selatan kembali melakukan switch over ke-7 untuk pemindahan jalur seiring diaktifkannya kembali jalur 1 dan 2 usai direnovasi. Lantai dasar Stasiun Manggarai masih diperuntukkan untuk komuter lain Cikarang, kereta bandara, dan kereta api jarak jauh. Sementara itu komuter lain Bogor tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan peron yang sama. Namun ada beberapa perubahan nomor jalur di Stasiun Manggarai, yakni komuter lain Cikarang tujuan Tanah Abang Kampung Bandan yang semula di jalur 6 dan 7 kini dialihkan ke jalur 1 dan 2. Komuter lain Cikarang tujuan Bekasi Cikarang yang semula di jalur 8 kini dialihkan ke jalur 3 dan 4. Komuter lain feeder tujuan Tanah Abang Kampung Bandan dari jalur 6 dan 7 menjadi jalur 1 dan 4. Dan komuter bandara dari jalur 8 kini menjadi jalur 7 dan 8. PT KCI telah menyiapkan papan penunjuk arah dan sejumlah petugas yang mengarahkan para penumpang. Namun masih banyak penumpang yang kebingungan mencari kereta tujuan masing-masing. Agak bingung sih, tadi sempat kayak kesasar mau ke Bekasi, ngeliat lagi Kampalangnya, jadi kayak belok lagi gitu. Saat ini pembangunan Stasiun Manggarai masih terus dilakukan yang ditargetkan akan menjadi stasiun sentral terintegrasi pada tahun 2025. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Pandu Priyo Aji, dan Yudi Richard, iNews melaporkan.